Di sebuah desa kecil bernama Tegalwangi, berdiri sebuah pohon beringin tua di pinggir jalan menuju sawah. Pohonnya besar, akarnya tebal menjalar ke tanah seperti ular raksasa, dan daunnya lebat menutupi cahaya matahari. Warga desa memanggilnya beringin tua, dan semua tahu tempat itu bukan sembarang tempat. Kalau siang, pohon itu terlihat biasa saja, tapi saat sore mulai turun, suasananya langsung berubah. Angin tiba-tiba berhenti, udara terasa lebih dingin, dan suara burung mendadak hilang. Beberapa orang bilang, saat lewat malam-malam, mereka seperti diawasi oleh sesuatu dari atas pohon. Anak-anak kecil dilarang keras bermain di sana. Orang tua selalu bilang, kalau udah maghrib, jangan deket-deket beringin itu, katanya. Dulu pernah ada seseorang yang hilang setelah nekat tidur di bawah pohon. Sejak saat itu, warga percaya kalau beringin itu dijaga oleh arwah perempuan yang tak tenang. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman pulang lewat jalan dekat pohon itu. Ia membawa senter kecil dan berjalan santai sambil bersiul. Tapi ketika sampai di bawah beringin, lampu senternya tiba-tiba redup dan hawa di sekeliling jadi dingin sekali. Dari atas, terdengar suara perempuan menangis lirih. Arman menatap ke atas, berusaha mencari sumber suara itu. Namun tiba-tiba, tangisan berubah jadi tawa pelan yang menyeramkan. Ia mundur pelan, tapi matanya menangkap sosok putih berdiri di antara akar pohon. Rambut panjang menutupi wajahnya, tubuhnya diam, tapi kepala miring perlahan, seolah memperhatikan Arman. Ia langsung lari sekencang-kencangnya, tanpa menoleh. Keesokan paginya, warga menemukan Arman pingsan di pinggir jalan tak jauh dari pohon itu. Setelah sadar, wajahnya pucat dan suaranya gemetar. Ia hanya berkata, "Dia ada di bawah sana, melihat aku." Sejak malam itu, Arman tak pernah keluar rumah setelah gelap. Sejak kejadian itu, tak ada lagi warga yang berani lewat malam-malam. Bahkan, siang hari pun, banyak yang memilih jalan lain. Kadang, kalau ada orang berdiri terlalu lama di dekat pohon itu, mereka bisa mencium bau melati yang sangat kuat, padahal tidak ada bunga di sekitar situ. Katanya, itu tanda kalau penunggu pohon sedang lewat. Sampai sekarang, pohon beringin tua itu masih berdiri kokoh di ujung desa. Tak ada yang berani menebang, tak ada yang berani menyentuh. Karena orang percaya, siapapun yang berani mengganggu, akan diganggu balik. Dan kalau suatu malam, kamu lewat sana, lalu mencium bau melati, tanpa tahu dari mana asalnya, hati-hatilah. Mungkin arwah penunggunya sedang memperhatikanmu. Beberapa hari setelah kejadian Arman, suasana desa Tegalwangi makin mencekam. Warga sering mendengar suara perempuan menangis dari arah beringin tua. Kadang terdengar tengah malam, kadang menjelang subuh. Tak ada yang berani mencari tahu. Namun, seorang sesepuh desa bernama Mbah Samin akhirnya buka suara. Ia bilang, penunggu pohon itu bukan sembarang makhluk, tapi arwah yang dulu pernah hidup di desa itu sendiri. Konon, puluhan tahun lalu, ada seorang gadis cantik bernama Sari. Ia tinggal di rumah kecil, tak jauh dari pohon beringin. Sari dikenal ramah dan suka membantu. Namun, nasib malang menimpanya. Suatu malam, ia dijebak oleh seorang lelaki yang cemburu karena cintanya ditolak. Sari hilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, warga menemukan kain jariknya tersangkut di akar beringin, penuh lumpur dan darah kering. Sejak hari itu, banyak kejadian aneh terjadi di sekitar pohon itu. Hewan-hewan enggan mendekat, air sumur di dekat sana jadi berbau, dan orang sering mendengar suara tangis perempuan saat hujan turun. Mbah Samin percaya, arwah Sari tak tenang karena kematiannya penuh dendam. Ia terikat pada pohon tempat tubuhnya disembunyikan. Beberapa orang mencoba melakukan doa bersama untuk menenangkan arwahnya. Tapi setiap kali ritual dilakukan, selalu saja ada gangguan. Pernah suatu kali, lilin-lilin tiba-tiba padam bersamaan, dan salah satu warga melihat sosok perempuan berdiri di belakang Mbah Samin dengan wajah penuh luka. Setelah kejadian itu, tak ada yang berani mengulanginya lagi. Lama-kelamaan, orang-orang berhenti mencoba mengusirnya. Mereka hanya belajar untuk menghormati dan menjaga jarak. Tiap malam Jumat Kliwon,
Warga meletakkan bunga melati di dekat akar pohon, berharap arwah Sari bisa tenang. Tapi meski begitu, masih sering terdengar suara langkah pelan di sekitar situ, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah basah. Mbah Samin sering bilang, arwah itu tak jahat, hanya terluka dan belum bisa pergi. Tapi bagi yang tak sopan atau sengaja menghina, Sari akan menampakkan diri. Banyak cerita orang yang mencoba menantang, lalu jatuh sakit atau hilang ingatan. Katanya, kalau kamu merasa seperti ada yang mengikutimu setelah lewat dekat pohon itu, jangan menoleh, karena mungkin dia sedang berjalan di belakangmu. Sampai sekarang, kisah tentang arwah Sari jadi legenda di Tegalwangi. Pohon beringin tua itu masih berdiri kokoh, seolah menjaga rahasia kelam di dalamnya. Setiap kali angin bertiup melewati daun-daunnya, terdengar seperti bisikan halus, seakan Sari masih memanggil seseorang yang tak pernah kembali. Dan siapapun yang berhenti terlalu lama di bawah pohon itu, konon akan melihat bayangan perempuan berambut panjang di antara akar, tersenyum perlahan seolah ingin dikenali. Beberapa bulan setelah kejadian Arman dan cerita Mbah Samin menyebar, datanglah seorang pria dari kota bernama Randy. Ia seorang pemburu konten mistis untuk kanal YouTube-nya. Saat mendengar tentang pohon beringin angker di Tegalwangi, ia langsung tertarik. Warga sudah memperingatkan, tapi Randy hanya tertawa. Katanya, itu cuma cerita buat nakutin anak kecil. Aku mau buktikan kalau itu cuma mitos." Malam itu, Randy datang bersama dua temannya. Mereka membawa kamera, tripod, dan lampu sorot kecil. Langit gelap tanpa bintang. Angin nyaris tak berembus. Pohon beringin tua tampak menjulang tinggi, seperti bayangan raksasa yang mengawasi mereka. Saat Randy menyalakan kamera, sinar lampu menyorot akar-akar besar yang seperti tangan melingkar di tanah. Randy mulai merekam sambil bercanda. Ia memanggil-manggil nama Sari dengan nada mengejek. "Kalau memang ada, tunjukkan dirimu," katanya sambil tertawa. Teman-temannya ikut tertawa gugup, tapi salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti bicara. Wajahnya pucat, matanya tertuju ke arah atas pohon. Ia melihat sesuatu bergelantungan di antara dahan. Sosok putih dengan rambut panjang menatap ke bawah tanpa wajah. Kamera Randy mulai bergetar. Gambar jadi kabur. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar pelan, diikuti aroma bunga melati yang sangat kuat. Lampu sorot berkedip, lalu padam seketika. Mereka panik, mencoba menyalakan senter, tapi tak ada yang menyala. Dalam gelap, mereka mendengar langkah pelan mengitari mereka. "Randy, ada yang jalan di belakangmu," bisik salah satu temannya gemetar. Randy menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanyalah kabut tebal. Ia mencoba bicara, namun tiba-tiba seseorang atau sesuatu menyentuh bahunya. Saat ia menyorotkan kamera ke belakang, sosok perempuan berpakaian putih berdiri hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan senyumnya perlahan melebar. Kamera jatuh ke tanah, merekam bayangan kaki perempuan itu mendekat pelan. Keesokan paginya, warga menemukan kamera Randy di dekat akar beringin. Rekamannya masih utuh, tapi tak ada satu pun dari mereka bertiga yang kembali. Dalam video itu, terdengar tawa perempuan yang lama-lama berubah jadi jeritan samar. Setelah itu, kamera berguncang, lalu berhenti tepat menyorot daun-daun beringin yang bergetar pelan. Sejak hari itu, tak ada yang pernah melihat Randy lagi. Video Randy sempat menyebar luas di internet, tapi tak lama kemudian, menghilang begitu saja. Ada yang bilang filenya rusak, ada juga yang percaya video itu dihapus secara misterius. Warga Tegalwangi kembali hidup seperti biasa, tapi mereka makin yakin, pohon beringin tua itu bukan sekadar legenda. Ia hidup, dan siapapun yang berani menantangnya akan menjadi bagian dari kisahnya. Beberapa minggu setelah hilangnya Randy, Desa Tegalwangi mulai tenang kembali. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Seorang mahasiswa bernama Fajar datang ke desa untuk meneliti cerita mistis setempat. Ia mendengar kabar tentang hilangnya tim pemburu konten, dan rasa penasarannya membawanya ke rumah Mbah Samin. Mbah Samin sudah menua, tapi matanya masih tajam. Saat Fajar menanyakan tentang Randy,
Wajahnya langsung berubah. Ia hanya berkata pelan, "Nak, kalau kau mencari kebenaran di balik pohon itu, bersiaplah menanggung akibatnya." Banyak yang datang dengan rasa penasaran, tapi tak semua bisa pulang. Namun Fajar berkeras ingin tahu. Dan akhirnya, Mbah Samin memberitahu lokasi di mana kamera Randy ditemukan. Sore itu, Fajar pergi ke tempat yang dimaksud. Pohon beringin tua masih berdiri megah, akar-akarnya seperti ular tidur yang melingkar di tanah. Di dekat akar itu, Fajar melihat sesuatu setengah tertimbun daun kering, sebuah kamera tua dengan layar retak. Ia mengelapnya perlahan dan mencoba menyalakan. Anehnya, meski baterai lemah, kamera itu hidup sebentar dan menampilkan satu file video. Video itu memperlihatkan Randy dan teman-temannya saat merekam malam itu. Suaranya bergetar, tapi masih jelas. Di menit-menit awal, mereka tertawa dan menggoda satu sama lain. Namun semakin lama, tawa itu berubah jadi panik. Lalu muncul suara perempuan menangis, sangat pelan tapi menusuk telinga. Wajah Randy tampak ketakutan, menatap ke arah belakang kamera. Kemudian, layar berguncang hebat, disusul suara nafas berat. Tepat sebelum video terhenti, muncul sosok perempuan berpakaian putih berdiri di antara akar pohon. Ia menatap kamera sambil perlahan tersenyum. Tatapan matanya terasa nyata, seolah langsung menembus layar. Fajar spontan menutup kamera dan menjatuhkannya ke tanah. Dadanya berdebar kencang. Ia menatap ke arah pohon, dan saat itu pula, angin berhenti berembus. Mata Fajar tiba-tiba menangkap sesuatu di sela akar. Tampak seperti tulang kecil yang tertimbun tanah. Ia mundur perlahan, tapi langkahnya terasa berat. Udara di sekitarnya dingin sekali. Napasnya berembun. Dari arah pohon, tercium bau melati yang sangat kuat, menusuk hidung. Fajar menatap ke atas, dan untuk sesaat, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di atas dahan, rambutnya tertiup angin, menatap ke arahnya. Fajar berlari sekencang-kencangnya, meninggalkan tempat itu. Kamera yang ia bawa terjatuh di jalan, tapi tak berani ia ambil lagi. Beberapa hari kemudian, warga menemukan kamera itu di tempat yang sama, masih merekam, seolah baru dinyalakan. Dalam video terakhir, tampak bayangan samar seseorang berlari, diikuti sosok putih yang melayang pelan di belakangnya. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani mendekati pohon beringin tua, bahkan di siang bolong.